Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Andi selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit berbagi cerita, Bang. Sudah 1 minggu saya sakit. Seminggu pula saya tidak bisa mengerjakan sholat yang 5 waktu. Jangankan sholat, membuka kedua mata aja sudah tidak mampu. Kepala pusing, mata berkunang-kunang. Selama tidak bisa sholat, saya cuma selalu ber-DM saja. Walau sudah tahu katanya Bang Andi, waktu sholat tidak bisa diganti dengan ber-DM. Lalu gimana solusinya, Bang? Pas lagi sakit, untuk melaksanakan sholat, saya ambil hikmahnya saat sakit. Lalu saya berkata kepada semua teman-teman yang menjenguk saya, janganlah sia-siakan waktu sehat kita. Gunakanlah untuk selalu ke Allah. Karena kalau sudah dikasih sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya sakit, Bang. Waktu itu saya nyuruh istri untuk membeli sate. Setelah membeli, belum dimakan sate yang 1 bungkus, Bang. Ada saudara lagi yang datang membawa 2 bungkus. Ya Allah, saya bilang, Bang, Allah betul-betul maha mendengar. Kemudian keesokan harinya, Bang, istri saya pagi-pagi pergi ke pasar. Lalu saya berkata dalam hati, ya Allah, andai kata saya dibelikan SDMJ, mungkin saya akan lebih sehat. Kemudian hati berkata lagi, Bang, apakah Allah betul-betul maha mendengar, ya Allah? Kalau betul-betul maha dengar, saya pasti dibelikan. Selang 5 menit, Bang, istri saya datang. Kemudian saya nanya, Ma, saya dibelikan STMB, ini STMB-nya, gitu, Bang. Ingat kata Bang Andi, Allah maha asih. Mohon penjelasannya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Abdul Ghaffar, baru sempat jawab ini. Ya alhamdulillah, segala sesuatu baca hikmahnya ya. Jangan kita hanya melihat masalah, tapi kita harus bisa membaca hikmah. Ya kalau mengenai sholat, kalau kita sakit ya lakukan semampu kita lah. Nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya berbaring, ya kan. Lakukan semampu kita. Allah juga maha tahu apa yang kita bisa ya. Jadi mengenai yang dibilang, kenapa ya Bang, apa yang ada di hati saya terwujud. Itu namanya lintasan hati yang sudah memiliki energi. Ya, enak kan? Aduh, kepingin lah aku makan sate, ada yang bawain sate. Kepingin aku dibeliin STMJ, susu telur madu jahe ya, STMJ. Datang istri bawain, padahal kita nggak ngomong, ya kan? Nah di situ kita takjub, di situ kita bersyukur, di situ kita senang. Wah, begitu cepatnya Allah jawab, begitu asiknya Allah maha mengetahui. Padahal aku hanya di hati saja, diriku saja yang tahu, yang lain nggak ada yang tahu, tapi kok terwujud. Nah wilayah ini juga hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Ya kalau lintasan hati kita baik enak. Coba lintasan hati kita lagi buruk, itu juga punya energi, jadi hati-hati. Ya, untuk Pak Abdul Ghaffar dan kawanku, saudaraku, sahabatku yang lain, harus dijaga hati kita. Karena orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, energinya berbeda. Ya. Seperti dahulu lah kita kita sering mendengar kisah, mendengar dongeng ya. Orang zaman dulu itu kalau sudah bersumpah
Jadi batu kau jadi. Kenapa? Kalau orang zaman sekarang kok nggak jadi-jadi. Hah? Orang zaman dahulu kalau sudah berkata-kata, sudah terlintas di hatinya, punya energi. Berbeza sama orang sekarang, macam-macam kita disumpahin nggak jadi-jadi. Karena hati kita sekarang nggak bersih. Jadi lintasan hati ini bisa juga sebagai parameter, ya. Parameter bahwa hati kita itu sudah mulai terpaut kepada Allah. Jadi koneksinya itu cepat. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Lintasan hati kita itu akan jadi doa. Ya. Akan jadi doa. Jangankan ada lagi yang di bawah lintasan hati itu. Ya tadi kan, aduh kepinginlah sati, itu sudah permintaan sebenarnya. Cuman kan belum keluar lewat lisan, hanya di dalam hati, itu sudah permintaan, sudah jadi doa. Ada lagi yang di bawahnya adalah prasangka. Terlintas saja prasangka A, prasangka B, prasangka C terjadi. Ya itu yang kita ngeri. Terkadang kita hanya terlintas saja prasangka, makbul langsung. Kalau baik prasangka kita, kalau nggak baik berbahaya. Ya, makanya untuk Pak Abdul Ghaffar masih enak. Ya Allah, kepingin lagu sati, datang orang bawa sati. Ya kan? Itu kan masih yang baik-baik. Besok-besok kalau kita punya prasangka, punya lintasan hati yang buruk, gimana coba? Kesel kita sama orang, dongkol kita sama orang. Oh, ketabrak lah kau di jalan. Betul ketabrak. Nah, jangan sampai seperti itu. Celakalah kau karena menyakiti hatiku. Betul celaka orang itu. Ya. Tapi wilayah ini ya nggak bisa juga kalau hanya dengar ngomongan saya, mana bisa. Nggak ada yang percaya kalau saya ngomong. Nanti sudah membuktikan baru percaya. Saya juga dulu begitu. Masa sih gara-gara terlintas begini kejadian? Apakah ini semua karena hati saya? Ya kan? Tanda tanya tuh kan? Saya baru berprasangka seperti ini kok langsung jadi. Apakah ini karena doa saya? Padahal saya di dalam hati aja. Awalnya kita menyesal. Kalau yang enak, yang bagus-bagus enak ya. Mudah-mudahan bulan depan kau punya mobil ya. Oh betul, punya mobil orang itu ya kan. Ya kan? Terlintas aja itu, nanti sekali lagi datang jemput kami pakai mobil ya. Nggak usah rental mobil sendiri. Betul punya mobil ya. Ya yang seperti itu kan enak kan, bagus kan. Nah coba kita punya lintasan hati yang buruk, yang jelek, wah berbahaya. Bisa celaka orang. Ya. Jadi untuk Pak Abdul Ghaffar, jangan hanya dilihat asiknya saja. Bang, memang betul bang. Bang Andi bilang Allah itu maha asik. Memang betul. Tapi jangan ingat yang asiknya aja. Banyak juga itu ujian di sebalik itu semua, banyak. Ya. Kesel sama istri, sakit istri. Kesel sama anak, celaka anak. Kesel sama teman. Ada aja sialnya teman itu. Nah itu yang berbahaya itu wilayah. Jadi gimana tuh bang menyikapinya? Jaga hati. Ya. Makanya kalau kita sudah wilayah spiritual ini, jangankan ngomong, terlintas saja di hati nyampe kepada Allah. Ya. Makanya terkadang di situ kita seolah-olah Allah tuh ngomong, kamu tuh nggak boleh marah. Kalau kamu marah, azab nanti kubuat itu. Ya. Jadi disitulah kita menjaga hati. Aku marah celaka orang, aku gondok celaka orang, aku kesel celaka orang. Akhirnya di situ kita menjaga hati. Ya wilayah ini butuh pembuktian. Nggak bisa kita main ngomong atau dengar ceramah aja kalau belum merasakan. Ya.
Itu namanya lintasan hati yang sudah memiliki energi. Ya, terlintas saja, wah kejadian cepat gitu. Ya, sering ngerti. Macam saya kemarin kejadian anak saya si Jaki jatuh, terkilir tangannya ya kan. Mau cari tukang urut nggak ada, nggak ngerti saya di mana ada tukang urut. Akhirnya tanya kepada tetangga. Saya tanya kepada tetangga, ada di sana tapi agak jauh tempatnya katanya. Oh, cobalah kasih alamatnya. Aduh saya nggak jelas juga alamatnya katanya kan. Terlintas di hati tuh, waduh jangan-jangan nanti malam datang dia nih bawa mobil, dia antar kami. Rupanya betul. Padahal hanya lintasan loh, ya. Pagi nanya, malam datang orangnya. Ayo bang, biar saya antarin. Saya tahu tempatnya. Naik mobil saya katanya. Wah, itu saya cerita sama istri. Saya udah dapat gambaran ini. Nanti malam kita dijemput, mau diantar. Istri nggak percaya. Rupanya benar. Diantar. Nah, yang begitu-begitu cepat loh. Harus sering kita buktikan. Ya. Jangan kita, aku terbayang ini bang, aku terbayang itu bang. Ya. Itu kalau dari terlintas sepintas itu cepat tangkap. Itu pesan. Yang kedua bisa juga dari diri kita ya, seperti keinginan atau hasrat di hati. Tapi hati-hati juga. Jangan sampai kita inginnya yang gimana-gimana. Ya. Jaga hati yang baik-baik aja lah, jangan yang nggak baik. Ya karena sini udah azan ya, kita potong dulu. Oke, ini itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.